सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana penderitaan yang dihadapi oleh kaum muslim atas keimanan mereka? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Ainal huda mufnil ida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam program Jejak Sang Rasul. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana penderitaan-penderitaan yang ditimpakan oleh kaum kufar terhadap kaum muslimin. Penderitaan memang kita tidak rasakan secara seutuhnya, namun yang dapat merasakan penderitaan itu sejatinya adalah mereka yang dahulu memang mengalami penderitaan tersebut. Sejarah memang telah mencatat penderitaan-penderitaan tersebut. Namun kita tahu bahwasanya sejarah sejauh ini telah menjaga peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi tidak sama persis dengan mereka yang mengalami peristiwa tersebut sesungguhnya. Contoh yang pertama adalah Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau berasal dari Banu Umayyah dan beliau merupakan seorang dewasa dan kaya raya. Namun, setelah keputusan Quraisy yang disebutkan di atas, bahwasanya harus ada penekanan-penekanan terhadap mereka yang berbaiat, maka paman beliau, Hakam bin Abil As, telah mengikat beliau dengan tali dan memukul beliau, dan orang-orang yang malang ini tidak mengeluh satu kata pun. Kemudian, contoh penderitaan kedua, yakni Hazrat Zubair radhiyallahu taala anhu bin Al-Awwam. Beliau berasal dari kabilah Asad dan beliau merupakan pemuda yang gagah berani. Namun ketika paman beliau yang zalim membungkus beliau dalam selendang, memaksa beliau untuk menghirup asap api, bahkan beliau dipaksa untuk melepaskan Islam. Beliau tetap menanggung penderitaan ini dan justru bergembira. Beliau berkata, "Setelah aku mengetahui kebenaran, lalu aku tidak akan mengingkarinya." Selanjutnya adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan saudara ipar dari Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu yang berasal dari Banu Adi dan merupakan orang terhormat di lingkungan beliau. Namun, ketika Umar bin Khattab mengetahui keislaman beliau, lalu Hazrat Umar pun melemparkan beliau dan menduduki dada beliau, dan saat percocokan ini pun Hazrat Umar melukai adiknya. Penderitaan keempat yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud berasal dari kabilah Huzail. Kaum Quraisy memukul beliau dan menimpakan penderitaan terhadap beliau di depan halaman Ka'bah. Kemudian kaum Quraisy juga
memukul Abu Dzar Ghifari, sehingga mereka memukul beliau hingga terbaring di atas tanah dan hampir-hampir meninggal. Ketika Abbas bin Abdul Muthalib berkata bahwasanya, selamatkan dia dari kaum Quraisy. Kalian mengetahui bahwasanya orang ini berasal dari Banu Ghifari yang menempati rute perjalanan dagang kalian ke Syam. Jika seandainya Banu Ghifari mengetahui hal ini, maka mereka akan menghentikan rute perjalanan kalian. Maka ketika mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang sedang ditindas itu memiliki hubungan yang kuat dengan kabilah-kabilah tersebut, mereka menghentikan penindasan-penindasan tersebut. Mirsa MTA rahimakumullah, ketika kita mendengarkan kisah-kisah penindasan tersebut, maka badan kita akan merasa merinding. Namun ada juga contoh-contoh yang memilukan daripada budak-budak ataupun kaum muslimin yang pada masa awal, yakni kisah daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu merupakan budak Habsyah, yakni budaknya Habsyah bin Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu panas matahari membakar dan Bilal bin Rabah disimpan ataupun ditaruh di batu yang sangat panas di lapangan Mekah. Kemudian Umayyah membawa Bilal keluar dan membaringkan Bilal yang telanjang dada di atas tanah yang panas tersebut dan meletakkan beliau di batu yang besar nan panas. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika Umayyah membujuknya untuk berpisah dari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza, Bilal berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Pada saat itu Bilal memang tidak fasih berbahasa Arab. Ahad, Ahad sendiri artinya adalah Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Pemirsa MTA rahimakumullah, Umayyah ketika mendengar Bilal mengucapkan Ahad, 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 dia sangat marah besar atas jawaban yang dilontarkan oleh Bilal. Kemudian Umayyah mengikat leher Bilal dengan tali dan menyerahkan beliau kepada para pemuda jahat Mekah untuk menyeret Bilal sepanjang jalan batu di Mekah, yang karenanya tubuh Bilal berlumuran darah. Pemirsa MTA, namun alih-alih Bilal melepaskan keislamannya, melepaskan keimanannya, justru Bilal mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad lagi. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat penganiayaan tersebut. Kemudian beliau membeli Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dengan harga yang sangat mahal dan membebaskan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian penyiksaan yang selanjutnya adalah terhadap Abu Fukaih radhiyallahu ta'ala anhu, yakni salah seorang budak Safwan bin Umayyah. Beliau juga merasakan penderitaan sama seperti halnya mereka, yakni dibaringkan di atas tanah yang panas, diletakkan batu yang besar di atas dada beliau hingga lidah beliau keluar. Kemudian ada juga Amr bin Fuhairah, merupakan seorang budak yang juga ditimpakan penderitaan yang sama seperti halnya Abu Fukaihah. Bapak Ibu pemirsa MTA, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kemudian membeli beliau dan memperkerjakannya sebagai pengembala kambing milik beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Penderitaan selanjutnya hadir
terhadap Lubainah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau merupakan seorang budak perempuan daripada Banu Adi. Sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu menerima Islam, dia terus-menerus memukul Lubainah radhiyallahu ta'ala anha hingga kelelahan. Namun, ketika sedikit menghirup napas, Umar kemudian memukul kembali Lubainah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai-sampai Lubainah radhiyallahu ta'ala anha di hadapan Umar hanya bisa berkata, "Umar, jika engkau tidak menerima Islam, maka Tuhan tidak akan membiarkan kezaliman ini tanpa balasan." Kemudian penderitaan selanjutnya hadir terhadap Zunairah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau juga merupakan budak perempuan dari Banu Makhzum. Abu Jahal pada saat itu menimpakan penderitaan yang sangat menyakitkan terhadap beliau sampai-sampai beliau kehilangan matanya. Abu Jahal menunjuk kepada beliau dan berkata, "Jika Islam itu benar, maka apakah kebaikan yang didapat darinya sementara kami luput dari kebaikannya?" Kemudian yang selanjutnya adalah Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu bin Sinan Rumi. Beliau merupakan seorang budak untuk sesaat dan sekarang beliau bukan lagi seorang budak karena secara relatif kondisinya juga sudah bagus dan sudah merdeka. Namun kaum Quraisy telah menimpakan penderitaan dan penyiksaan terhadap beliau dengan sangat keras sampai-sampai beliau kehilangan akal sehatnya. Kemudian selanjutnya ada Khabbab bin Al-Arad. Beliau juga bukan lagi seorang budak, melainkan sudah menjadi seorang yang merdeka dan bekerja sebagai pandai besi. Suatu kali, kaum Quraisy menangkap dan melemparkan beliau ke atas bara api yang menyala-nyala di dalam tungku. Dan seorang naik ke atas dada beliau supaya beliau tidak bisa bangkit. Yang karenanya bagian bawah beliau diletakkan di atas bara api itu menjadi menyala. Setelah beberapa lama, Khabbab menceritakan peristiwa ini kepada Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan membuka punggung beliau yang sangat putih karena bekas lukanya. Kemudian ada juga riwayat berkenan tentang Hazrat Khabbab bahwasanya suatu kali seorang pemimpin Mekah yakni As bin Wa'il meminta beliau untuk membuatkan beberapa pedang. Dan ketika Hazrat Khabbab meminta upah kepada As, dia berkata, "Kamu adalah orang yang mengatakan bahwa di surga manusia akan mendapatkan segala jenis nikmat, emas, perak, dan lain sebagainya, sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, kamu akan masuk surga dengan membawa upah dariku untuk perbuatan pedang itu. Karena demi Allah, ketika kamu mengira akan masuk surga, maka aku berada di derajat paling tinggi." Dan setelah mengatakan ini, As menolak untuk memberikan upah. Pemirsa MTA rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah penderitaan yang dialami oleh keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahanda beliau yakni Yasir radhiyallahu ta'ala anhu wafat atas kekejaman kaum kufar Quraisy pada saat itu. Kemudian Hazrat Rasulullah SAW juga bersabda atas penderitaan-penderitaan yang memilukan yang dialami oleh keluarga Yasir. Rasulullah SAW bersabda ketika melihat penderitaan ini, "Sobron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga adalah tempat kembali kalian.
Pemirsa MTA rahimakumullah, hal yang memilukan adalah ketika Abu Jahal menyiksa ibunda beliau, yakni Samiyah radhiyallahu ta'ala anha. Pada saat itu Samiyah ditusukkan tombak ke paha beliau, bahkan menembus bagian kemaluannya. Dan karena begitu kesakitannya, Samiyah radhiyallahu ta'ala anha wafat di tempat itu juga. Sekarang yang tersisa hanyalah Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang berkata kepada mereka, selama kamu tidak mengingkari Muhammad, begitu juga siksaan ini akan terus ditimpakan kepada kamu, wahai Ammar. Oleh karena itu, akhirnya Ammar menyerah, dan setelah mendapatkan penderitaan yang begitu keras, Ammar mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ammar bergegas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menangis tersendu-sendu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa Ammar? Apa yang terjadi?" Ammar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah hancur. Orang-orang zalim itu telah menimpakan penderitaan yang begitu keras, sehingga saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas berkenaan tentang engkau." Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu mengetahui bagaimana kondisi hatimu?" Kemudian Ammar menjawab, "Wahai Rasulullah, di hati saya, sebagaimana saya masih beriman, begitu pula secara penuh mencintai Allah dan Rasulullah." Kemudian Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ammar, maka kemudian lebih baik kamu mohon ampun kepada Tuhan untuk kesalahanmu itu." Itulah beberapa contoh penderitaan yang dialami kaum muslim pada masa permulaan. Semoga kita juga dapat mengambil pelajaran dan senantiasa teguh pada keimanan dan keislaman kita. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.